Pada zaman kolonial Belanda hingga era reformasi di Indonesia, konflik tanah adat telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut. Fokus pada pembangunan ekonomi seringkali mengakibatkan perampasan tanah oleh investor. Pemodal besar menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik ini adalah penerapan kebijakan kolonial yang dikenal sebagai domain verklaring. Domain verklaring adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada penjajahan Belanda yang menyatakan bahwa tanah yang tidak dimiliki secara sah oleh individu atau entitas lain akan diambil oleh pemerintah kolonial dan menjadi milik negara. Dampak dari domain verklaring terasa hingga saat ini, di mana penguasaan tanah oleh negara masih diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tanpa batasan yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketegangan terkait kepemilikan tanah, terutama terhadap tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Konflik tanah adat yang dipicu oleh domain verklaring dan ketidakjelasan hukum mengenai penguasaan tanah oleh negara telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat adat seringkali menghadapi tekanan untuk meninggalkan tanah leluhur mereka karena klaim penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta. Pada era Orde Baru di Indonesia, fokus utama pemerintah terhadap investor pemodal besar untuk mendorong pembangunan ekonomi seiring merugikan masyarakat lokal, terutama terkait konflik tanah. Investor tersebut cenderung mengambil alih tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk proyek infrastruktur atau komersial lainnya. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam bagi kehidupan mereka seperti lahan pertanian atau perladangan yang akhirnya dirampas atau digusur demi kepentingan pembangunan yang dianggap lebih besar. Penerapan SK 44 Menhub-2 2005 berdampak sulit bagi masyarakat petani kemenyan di desa Perdemuan Sipituhuta, Kecamatan Pelung. Sebelum Indonesia merdeka, mereka mengandalkan pertanian kemenyan sebagai sumber penghidupan utama. Ketidakpastian hukum dan regulasi pertanahan yang lemah memicu konflik kebijakan pemerintahan seiring mengabaikan hak-hak masyarakat, menciptakan ketidakpuasan dan perlawanan. Kekacauan dalam kepemilikan tanah dan perbedaan persepsi semakin memperburuk situasi. Upaya menarik investor besar menyebabkan konflik tanah, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Konflik tanah adat masyarakat Panduaman Sipituhuta dan PT Toba Pulp Lestari menjadi salah satu contoh yang mencolok dari sengketa agraria yang telah berkecamuk selama puluhan tahun di tanah Batak. Konflik ini merefleksikan dinamika yang kompleks antara masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak tradisional mereka atas tanah dengan kepentingan pemodal besar yang didukung oleh regulasi pemerintah. Di balik perdebatan hukum dan kepentingan ekonomi, konflik ini menggambarkan perjuangan panjang masyarakat adat dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah dan lingkungan tempat tinggal mereka. Fenomena ini bukanlah isu baru dalam konteks agraria di Indonesia. Sengketa tanah adat seringkali memunculkan resistensi sosial yang melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun melalui upaya hukum dan politik. Dalam konteks yang lebih luas, konflik agraria menggambarkan kompleksitas teritorialitas negara dalam mengatur akses dan pengelolaan sumber daya alam, serta pertarungan antara hak-hak tradisional masyarakat adat dan kepentingan ekonomi modern.
Melalui pendekatan ini, mari kita ikuti gambaran kasus konflik tanah adat antara masyarakat Pandumaan Sipitu Huta dengan PT Toba Pulp Lestari menjadi contoh nyata dari perlawanan terhadap konflik tanah adat. Dalam konteks ini, mari kita lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini dapat mengungkap lebih dalam tentang faktor penyebab, bentuk perlawanan, dan resolusi konflik dalam penyelesaian konflik tanah serta implikasinya terhadap masyarakat adat di desa Pandumaan Sipitu Huta. 1. Faktor penyebab terjadinya konflik kepemilikan tanah adat Pandumaan dan Sipitu Huta telah menjadi permasalahan berkepanjangan sejak November 1983. Namun mencapai puncak ketegangan pada tahun 2007 ketika PT Toba Pulp Lestari mengambil alih kontrol atas hutan tersebut. Konflik yang berkepanjangan di sekitar hutan adat Pandumaan dan Sipitu Huta bermula dari keyakinan masyarakat setempat bahwa area hutan tersebut adalah milik nenek moyang mereka. Namun dinamika konflik semakin rumit ketika pemerintah memberikan izin hak guna usaha atau HGU kepada perusahaan PT Toba Pulp Lestari untuk mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut sebagai area konsesi. Masyarakat Pandumaan Sipitu Huta merasa hak-hak tradisional mereka terabaikan. Masyarakat Pandumaan Sipitu Huta dengan tegas meyakini bahwa tanah tersebut adalah bagian terpisahkan dari identitas dan sejarah budaya mereka. Keputusan pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan menciptakan ketegangan yang mendalam. Konflik ini mencerminkan pertarungan antara hak tradisional masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Situasi semakin memanas pada tahun 2009 ketika perusahaan tersebut melakukan penebangan hutan kemenyan yang merupakan milik masyarakat adat. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena PT Toba Pulp Lestari berencana menggantikannya dengan penanaman bibit pohon eukaliptus. Tindakan tersebut tidak hanya menciptakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekonomi lokal, tetapi juga memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat adat yang merasa hak-hak mereka terusik. Konflik ini mencerminkan kompleksitas antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak tradisional masyarakat, menuntut solusi yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Tanah Batak Hutana Margana Marhuta mengandung makna mendalam bahwa setiap kampung memiliki marga dan setiap marga memiliki kampung. Dalam konteks ini, prinsip tersebut mencerminkan hubungan erat antara tanah, identitas marga, keberlanjutan budaya. Sudah seharusnya pemerintah memahami bahwa tanah yang terdapat di Tanau atau Tanah Batak telah lama dimiliki oleh marga-marga tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya keterkaitan antara tanah dan identitas kelompok dalam budaya Batak. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan prinsip sebagaimana dasar dalam menangani klaim-klaim tanah, khususnya terkait hutan yang dilakukan oleh pemerintah. Melihat tanah sebagai milik bersama marga dalam prinsip Hutana Margana Marhuta harus menjadi panduan dalam kebijakan tanah. Sudah seharusnya pemerintah mengakui bahwa tanah yang terdapat di Tanau Batak telah lama dimiliki oleh marga-marga tertentu. Oleh karena itu, klaim-klaim hutan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip budaya dan berkelanjutan masyarakat adat. Pengakuan PBB terhadap peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan
terbaik semestinya menjadi landasan dalam menangani masalah kepemilikan tanah. Pemahaman ini jika diimplementasikan dengan baik dapat menghindari terjadinya permasalahan kepemilikan tanah, termasuk di desa Pandumaan Sipituhuta, dan menciptakan solusi yang menghormati hak-hak tradisional sambil mempromosikan pelestarian alam. Gerakan perlawanan adat. Masyarakat Pandumaan Sipituhuta telah melalui perjalanan perjuangan yang panjang dan penuh ketekunan dalam upaya mempertahankan hak-hak atas tanah adat mereka. Melihat perusahaan ini sebagai ancaman terhadap warisan tanah adat mereka, masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan tekad bulat menentang aktivitas PT TPL yang dianggap merugikan dan merusak lingkungan lokal. Masyarakat telah mengambil berbagai tindakan tegas dalam upaya mempertahankan tanah adat mereka. Salah satu tindakan mereka dilakukan adalah melakukan blokade terhadap aktivitas PT Toba Pelestari atau TPL di lokasi. Blokade ini merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan mereka terhadap intervensi perusahaan di tanah yang dianggap sebagai milik adat. Melalui tindakan ini, masyarakat berupaya untuk memberikan pesan. Demonstrasi tersebut juga mencerminkan tekad masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan bersama-sama dengan harapan dapat mencapai solusi yang adil dalam konflik tanah yang sedang berlangsung. Tidak hanya bergantung pada aksi langsung masyarakat, juga mengambil jalan hukum dengan mengajukan keberatan terhadap keputusan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbahas yang memberikan izin kepada PT TPL. Dalam proses pengajuan keberatan ini, masyarakat berusaha menyuarakan keprihatinan mereka dan meminta perhatian pemerintah setempat terkait dampak negatif yang dapat timbul dari eksploitasi tanah adat mereka. Upaya perlawanan masyarakat Pandumaan Sipituhuta mencapai puncaknya ketika mereka mengajukan pengaduan secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini menunjukkan keinginan mereka untuk membawa isu kepemilikan tanah adat ke tingkat nasional dan mendapat dukungan lebih besar. Pengaduan ini juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan lokal. Demonstrasi bukan hanya sekedar aksi protes, tetapi juga menjadi panggung bagi masyarakat Pandumaan Sipituhuta untuk mengungkapkan hak-hak yang dianggap telah terabaikan, serta untuk meminta pemulihan hak-hak itu dengan sungguh-sungguh. Melalui perlawanan, pengajuan keberatan, dan pengaduan dan demonstrasi, masyarakat ini menciptakan narasi perjuangan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah adat yang dihadapi oleh masyarakat adat di berbagai wilayah. Insiden ini menggambarkan bahwa perjuangan masyarakat adat seringkali dihadapkan pada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD telah mengambil langkah signifikan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Perda ini secara khusus mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan Sipituhuta menjadi inisiatif strategis sebagai bagian dari peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik di desa Pandumaan. Kerjasama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam penerbitan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan tanah adat masyarakat Pandumaan Sipituhuta menciptakan sebuah solusi yang luar biasa dan memiliki payung hukum yang jelas. Keberhasilan dalam menerbitkan perda ini tidak hanya sekedar wacana, melainkan mencerminkan
komitmen nyata dan perjuangan bersama untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Penerbitan Perda Nomor 3 Tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam menanggapi isu-isu terkait tanah adat di Pandumaan Sipituhuta. Keberadaan payung hukum yang jelas dari perda ini memberi landasan kuat bagi perlindungan tanah adat yang sebelumnya mungkin menghadapi ketidakpastian dan konflik. Pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya berbicara dengan kata-kata kosong tetapi mewujudkan komitmen tersebut melalui perjuangan dan usaha kekerasan dalam menyusun dan mengesahkan perda ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan tidaklah dilakukan dengan waktu singkat, melainkan melibatkan serangkaian diskusi, evaluasi, dan koordinasi antara pemerintah dan legislatif. Masyarakat Pandumaan Sipituhuta dapat merasakan bahwa keberadaan perda ini bukanlah sekedar formalitas, melainkan hasil dari upaya sungguh-sungguh untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Dengan menerbitkan perda, pemerintah daerah dan wakil rakyat lokal memberikan wadah hukum bagi masyarakat adat untuk mengelola dan melindungi tanah warisan mereka. Ini sekaligus membuktikan bahwa kebijakan lokal dapat bersinergi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menciptakan lingkungan yang eksklusif, adil, serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan Sipituhuta. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas sebagai payung hukum bagi pedoman, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan Sipituhuta sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permendagri ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya di wilayah Pandumaan Sipituhuta. Pedoman Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan wilayah adat, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hal-hal ini memberi dasar yang konsisten dan terstandarisasi bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada kearifan lokal dan keberlanjutan ekologis. Pentingnya payung hukum ini semakin terlibat dalam konteks pengakuan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta. Melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, pemerintah secara resmi memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat, termasuk hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam. Pengakuan ini bukan hanya sebagai simbol tetapi juga memberikan dasar hukum yang memberdayakan masyarakat adat untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 bukan hanya sebuah peraturan administratif semata, melainkan payung hukum yang kokoh dan holistik dalam mendukung pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan Sipituhuta. Lebih jauh, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 menjadi instrumen yang memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat dan Pandumaan Sipituhuta. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum yang diperlukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keberlanjutan tradisional mereka, dan melindungi warisan budaya. Kembalinya hak masyarakat. Hak masyarakat atas lahan mereka telah kembali pulih, memberikan kelegaan dan keadilan bagi mereka yang lama menanti. Keputusan ini terwujud melalui surat keputusan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai
penetapan hutan adat Tombak Hamijon kepada masyarakat hukum adat Pandumaan Sipitu Huta seluas lebih kurang 2.393.083 hektar di Kecamatan Pelung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan tegas SK tersebut memberikan pengakuan bahwa hutan yang telah menjadi sumber bagi masyarakat Pandumaan kini secara resmi diakui sebagai milik mereka. Proses perjuangan panjang dan melelahkan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah dan hutan yang mereka kelola SK tersebut menjadi landasan hukum yang kokoh, memberikan perlindungan bagi masyarakat Pandumaan dalam menjaga, merawat, dan mengelola sumber daya alam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan selama berabad-abad. Pengakuan hak masyarakat atas hutan ini tidak hanya sebatas aspek legalitas, melainkan juga menciptakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada partisipasi aktif dalam tanggung jawab bersama. Keberlanjutan ekosistem hutan dan keberlanjutan sosial masyarakat saling terkait dan menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keseimbangan alam. Peran pemerintah dalam hal ini, Menteri Kehutanan sebagai penyelenggara kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, menjadi sangat signifikan. Keputusan yang diambil oleh Menteri Kehutanan memberikan bukti nyata bahwa pemerintah bersedia mendengarkan dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Kembalinya hak kepada masyarakat diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat Pandumaan akan meningkat, terciptanya lapangan kerja baru dan pembangunan berkelanjutan yang lebih merata.